Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Dihina, diam. Dikata-katain, diam. Dicaci maki, diam. Salah ngomong, dicaci. Dibilang gak beretika, tetap humble. Udah minta maaf, masih aja dibusukin. Debat, bagus, oke. Tetap aja dibilang jelek. Bisa ngomong lancar, bisa ngomong keren. Dibilang gak bisa ngomong, bawa contekan. Capresnya direndahkan di hadapan publik. Ya udah, senyumin aja. Tapi kalau lama-lama dikasih hati, minta jantung. Ada batasnya, bos. Ada batasnya. Orang itu ada sabarnya. Stop. Malam ini, seorang anak muda membuktikan telah menjadi seorang laki-laki sejati. Calon pemimpin negeri ini. Ia adalah seorang gentleman sejati. Berdiri sejajar, memantaskan diri bersama para pemimpin. Dan kita layak menyebutnya sebagai the next Wakil Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan Gibran saat debat Cawapres semalam itu hanyalah receh, jadi tidak perlu dijawab. Gibran hanya melakukan tebak-tebakan tapi yang menjebak. Ini ucapan dari Profesor Mahfud MD. Menurut aku, secara akademis, apabila seorang profesor ini mendapatkan pertanyaan yang receh, seharusnya seorang profesor ini bisa menjawab. Contohnya kita ada di bangku kuliah, mendapatkan pertanyaan 1 ditambah 1, 2 tambah 1. Ini kan menurut kita receh, tapi kita bisa menjawab. Dan ini bukan tebak-tebakan. Kalau pertanyaan tebak-tebakan itu gini, bentuknya panjang, keras, ujungnya ada bulunya. Terus kalau dikeluar masukin, keluarlah putih-putihnya. Tebak, apa ini, hayo? Oh, ini salah, itu salah. Jawabannya adalah sikat gigi. Ini tebak-tebakan yang menjebak. Apa yang dilakukan Gibran semalam, itu tidak ada pertanyaan tebak-tebakan seperti ini. Pak Mahfud berbicara tentang hukum yang tumpul, padahal yang menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam saat ini adalah Pak Mahfud. Kalau Presiden menghalangi langkah Pak Mahfud, seharusnya Pak Mahfud harusnya pergi dari pemerintahan sudah dari dulu. Kenapa sampai detik ini masih berada di dalam pemerintahan? Itu pertanyaannya. Pak Mahfud saat debat semalam malah menyerang dari apa yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Ini kan lucu. Pak Mahfud sudah ada di dalam pemerintahan, seharusnya tahu apa yang terjadi. Kenapa pemerintah mengambil langkah ini? Terus yang lebih lucu lagi adalah Muhaimin berbicara tentang etik dan ijazah palsu. Kan lucu lagi. Dia nggak berkaca dan dia tidak melihat apakah pasangannya Anies Baswedan memiliki etik. Tidak ada etiknya sama sekali. Saat debat Capres ketiga, Anies malah menyerang pribadi, menjatuhkan Bapak Prabowo. Apakah itu punya etik? Giliran anak muda yang berbicara dibilang tidak punya etik lah ini. Hei Bambang, jangan seenaknya sendiri, jangan sok jadi akademis, ya. Terus bicara tentang ijazah palsu. Apakah ada materi tentang ijazah palsu ini? Kan lucu. Seorang cawapres kok membahas menyeleweng ke sana ke sini. Mau jadi apa Indonesia kalau perubahan? Berubah jadi babak belur atau berantakan? Huh? Salam all in 02 Prabowo Gibran. Debat Cawapres tadi malam membuat kita jadi mengerti dan memahami kenapa kok Gibran diajak Prabowo menjadi wakil ya. Ternyata bukan semata-mata karena dia anak Pak Jokowi, tapi karena memang Gibran memiliki kemampuan. Ketika Gibran bertanya ke Cak Imin mengenai LFP, lithium ferrofosfat, kemudian bertanya pada Pak Mahfud mengenai green inflation,
dan mereka tidak bisa menjawab dengan baik. Menurut saya itu menjadi bahan evaluasi bahwa ya memang beda. Pola pikir yang kolonial dengan milenial itu berbeda. Ingat, Indonesia ke depan itu mau dibawa kemana tergantung dari presiden dan wakil presidennya. Sekarang ini dunia sudah berkembang begitu cepat secara teknologi. Kita harus bisa ngikutin. Itu sebabnya kita perlu memberi kesempatan pada anak muda. Dan menurut saya pasangan Prabowo dan Gibran ini sangatlah melengkapi, di mana ya memang Gibran masih terlalu muda, tetapi bisa diarahkan oleh yang lebih tua, yaitu Pak Prabowo, sehingga menjadi sempurna. Prabowo memberikan arahan, sementara nanti Gibran yang lebih banyak mengeksekusi di lapangan dengan kondisi yang ada sekarang ini gitu ya. Maka yang senior, kalau Bapak Ibu perhatikan deh, pada waktu debat presiden, calon presiden, Pak Prabowo cenderung tidak pernah menyerang loh, tapi Gibran dia nyerang. Ya, jadi saya mau teman-teman semua, kita semua juga berpikir siapa sih yang layak untuk nanti kita pilih. Kalau bisa memang satu putaran saja cukup. Di debat Cawapres kemarin ada pertanyaan dari Mas Gibran ke Prof Mahfud tentang greenflation. Tapi oleh Prof Mahfud dianggap ini adalah sebuah pertanyaan receh yang tidak layak untuk ditanyakan. Apa sih sebenarnya greenflation itu? Apa betul ini isu receh? Greenflation adalah kenaikan harga-harga barang akibat kebijakan hijau. Jadi kita kan pada umumnya kepingin kualitas hidup yang lebih baik ya, yang bebas polusi, udara yang bersih. Tetapi apakah kita siap untuk menanggung kenaikan harga-harga akibat kebijakan ini? Misalnya, sekarang di Shanghai udaranya tuh bagus, langitnya biru, polusinya sedikit karena di sana mobil, bus, motornya sudah pakai listrik. Kalau ada yang pakai kendaraan non listrik akan dikenakan pajak yang sangat tinggi, bisa sampai 300 juta rupiah, itu baru pajaknya aja. Nah, apakah kita siap mau beralih ke mobil-mobil listrik tapi dengan konsekuensi harga yang lebih mahal? Atau contoh lainnya terkait misalnya dengan tarif listrik di negara-negara maju yang sudah pakai energi terbarukan untuk membangkit listriknya, biaya listrik yang harus mereka bayar itu mahal, sekitar bisa sampai 4 kali lipat lebih mahal dari biaya listrik kita saat ini yang pakai tenaga batu bara. Nah, apakah kita siap untuk membayar kenaikan harga tersebut akibat kebijakan hijau transisi energi? Inilah greenflation. Receh nggak? Beberapa tahun yang lalu seorang Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok negarawan. Tapi hari ini berbeda, berbanding terbalik. Artinya, penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan pada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat, dan itu realitas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada yang bertanya sama saya, bilang kenapa itu kita dukungi si Gibran itu, si anak Musa, untuk jadi presiden 2024. Saya bilang kayak itu bagus itu kalau Gibran, cucunya saja Jokowi yang etes, seandainya jadi calon wakil presiden, nah saya dukung. Jadi tenang Maki, tidak usah Maki repot-repot kasih jelaskan, bilang ini calon presiden yang paling bagus. Yang jelasnya gue mau ini tahun bos 2024 gue mau jadi presiden, insya Allah, percaya Maki. Saat gue menjadi relawan 02, pertama kali kata yang tersirat di dalam obrolan kita adalah, Mas, kalau misalnya Mas menjadi relawan 02, kita akan berpolitik dengan penuh kegirangan. Penuh kegirangannya kayak gimana Pak? Waktu itu saya bertanya kepada petinggi salah satu rumah besar relawan Prabowo Gibran. Beliau berkata bahwa saat dijulitin kita nggak boleh balas, saat kita difitnah kita nggak boleh balas, dan saat kita dijelek-jelekan juga kita nggak boleh balas. Sontak gue pun berpikir, Edan, apakah ini akan menjadi politik yang sangat bersih? Ternyata tanpa gue menanyakan hal seperti itu, si bapak ini seperti mengetahui isi hati gue. Dan dia bilang, kita mau berpolitik tahun ini dengan secara fun, dan kita mau banyak senyum dalam politik kali ini. Kita nggak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi biar masyarakat yang menilai siapa yang layak untuk memimpin bangsa dan negara. Karena tujuannya kita juga sudah sangat jelas,
bahwasannya seorang pemimpin akan mencerminkan kepemimpinannya kepada para pengikutnya. Kalau di saat debat kemarin Pak Prabowo memilih diam saat diolok-olok, gua pun percaya kalau misalnya sebenarnya Pak Prabowo sudah melakukan tugas yang benar sebagai seorang pemimpin. Beliau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. So guys, kalian sebagai masyarakat Indonesia dapat memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin Indonesia. Thank you, dan sampai jumpa di tanggal 14 Februari nanti. Terlalu ofensif dan kurang menghormati lawan debat, tanggapan Bapak gimana, Pak? Giliran kita nanya, dibilang nggak etika, nggak sopan. Dan kita diserang, kita diem-diem aja. Dibilang ya, namanya debat. Kalau mau selesai silaturahmi namanya. Ya. Oke, siap. Makasih, Bapak. Ada dua kutipan dari Cawapres Gibran Raka Buming Raka, ya, yang terlontar pada saat debat Capres yang keempat, yang menurut saya dua kutipan itu luar biasa. Kalau makanan itu maknyus, ya. Kutipan yang pertama, ketika Cawapres Gibran diserang oleh dua Cawapres dari paslon nomor 1 dan 3, yaitu Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Nah, pada saat itu mereka berdua rame-rame menyerang, menguliti kelemahan pemerintahannya Jokowi, ya, bla bla bla, pokoknya dikuliti, negatif semua. Apa kata kalimatnya Gibran? Sebagai calon pemimpin bangsa, kita jangan menakut-nakuti rakyat, ya, kita jangan bikin narasi yang negatif. Nah, itu luar biasa menurut saya. Itu kutipan yang pertama. Kemudian kutipan yang kedua, ini sepertinya adalah tendangan yang, kalau bola itu tendangan yang langsung bikin gol, menjebol gawang lawan. Apa? Masalah now harus diselesaikan oleh anak-anak zaman now. Masalah now harus diselesaikan dengan cara now, dan itu identik dengan generasi now. Itu menurut saya luar biasa, karena itu menjadi penutup yang menjadi kesimpulan bahwa beberapa cawapres, baik cawapres 01 maupun 03, itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Gibran kaitannya dengan isu tentang lingkungan.